Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang kembali memberikan kesempatan, peluang, kemudahan kepada kita semua untuk kembali duduk di dalam majelis yang mulia ini setelah kita menjalankan kewajiban kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Tentunya kemudahan ini kita bisa lakukan tidak lain dan tidak bukan melainkan taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena salah satu atau di antara cara kita untuk bisa istiqamah di tempat-tempat yang seperti ini, di momen-momen yang seperti ini, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla Jalaluhu memberikan kemudahan tersebut kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tema kita kali ini tentang amalan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu atau amal soleh apa yang bisa kita andalkan nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Artinya sebagai seorang muslim, ya, selain dari kewajiban-kewajiban yang kita jalankan, kalau kewajiban kan tidak boleh kita pilih. Ya. Adapun amalan-amalan sunnah yang terbaik adalah bisa kita dawamkan seluruhnya. Itu kalau kita bisa. Namun jikalau seandainya ada satu amalan sunnah yang bisa kita istiqamahkan dan di situ Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjalankannya dengan kemudahan yang begitu luar biasa, maka kita manfaatkan kesempatan itu. Kita dawamkan itu, kemudian kita pilih amalan tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat tanpa memiliki satu amalan yang berkualitas. Amalan yang bisa kita banggakan, yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita selevel sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki kelebihan dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Tapi ada satu amalan yang beliau istiqamahkan, itu membaca Al-Quranul Karim. Ya, dan salah satu amalan sunnah yang beliau tidak dawamkan itu adalah puasa sunnah. Ya. Wa qad qila lahu, dan pernah dikatakan kepada beliau, ya, kepada Abdullah bin Mas'ud, limadha taqillu
Siyam tatawwu. Jadi beliau ini pernah ditanya, wahai sahabat, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau sangat sedikit menjalankan puasa sunnah? Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, inni akhafu an yamna'ani min qiraatil Qur'an. Sesungguhnya aku takut di saat aku berpuasa, yang namanya puasa enggak makan, enggak minum, fisik seseorang itu melemah. Ya. Tapi kalau puasa wajib Ramadan ya enggak bisa kita pilih, enggak bisa kita pilih. Itu kewajiban, harus kita jalankan. Ya. Karena memang fisik Abdullah bin Mas'ud itu lemah. Ya, mungkin kalau yang pernah mendengar riwayat ketika beliau mengambilkan ya selendang yang menyangkut ke pohon, beliau naik, kemudian tersingkap betis beliau itu kecil. Ya, artinya ada yang kurang pada fisik Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi beliau khawatir jikalau seandainya beliau berpuasa, fisik beliau lemah dan beliau tidak bisa maksimal dalam membaca Al-Quran. Ya, karena amalan yang paling beliau sukai adalah membaca Al-Quranul Karim. Ya, kecuali sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kita tahu Abu Bakar ini adalah sahabat yang menjadi sahabat terdepan dalam setiap amalan yang beliau lakukan. Tidak ada satupun sahabat yang lain yang bisa menandingi amalan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam semua jenis amalan beliau yang pertama. Ya. Jadi kalau ada yang punya semangat sama dengan Abu Bakar, ya silakan. Itu yang terbaik. Jadi kalau misalkan kita bisa mengistiqomahkan semuanya, artinya banyak ya. Kita punya backupan amalan gitu. Ya, kalau kita bisa membanggakan 3 amalan sunnah, artinya Allah mudahkan kita pada 3 amalan sunnah tersebut, maka itu tentunya lebih baik daripada kita hanya membackup 1 amalan. Ya, tapi kita melihat kemampuan kita masing-masing. Intinya harus ada. Ya, jangan sampai enggak ada gitu. Jangan sampai tidak ada. Ya, sehingga Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi sahabat yang terdepan dalam setiap amalan, beliau mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang beliau inginkan. Ya. Karena setiap ibadah itu ya beliau dawamkan, beliau istiqomahkan. Ya. Sehingga beliau memiliki beberapa pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Puasa beliau juga punya pintunya. Kemudian jihad beliau memiliki pintunya. Sedekah beliau juga memiliki pintunya, dan amalan-amalan sunnah yang lain semuanya dikuasai oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, dan semakin banyak backupan kita itu semakin baik. Namun kalau seandainya tidak bisa, kita bisa 2, ya mungkin hanya 1, ya dengan tidak meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Ya, jadi ada 1 sunnah yang harus kita pertahankan, yang harus kita istiqomahkan. Ya, tidak bisa enggak gitu kalau bisa. Ya. Terutama sunnah-sunnah yang tadi Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ya, entah itu puasa sunnah atau mungkin sedekah sir yang orang nggak tahu, ya mungkin berapa sehari sekian. Ya, karena sekarang ada tuh, ya apa namanya, auto debit ya, sedekah subuh itu bisa disetting. Ya, dan anak punya rumah tahfiz. Ya, ada 1 orang yang setiap subuh itu memang berkurang. Meskipun nilainya itu nggak banyak, tapi setiap hari itu auto debit ya. Ya, dikeluarkan untuk apa? Rumah tahfiz. Ya, dan itu tidak ada yang tahu. Ya, dan itu di setting dilakukan setiap hari seperti itu. Ya, subhanallah. Ya, jadi enggak mesti banyak, sedikit tapi dawam itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak kemudian bolong-bolong. Ya, Rasulullah SAW mengatakan inna ahabbal a'mali 'indallah ya adwamuha wa in qalla. Jadi salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus, yang continue, yang terus menerus meskipun itu sedikit. Ya, daripada banyak kemudian terputus-putus, enggak continue. Tapi kalau misalkan ada yang bisa melakukan banyak dan continue, tentunya itu lebih
baik. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kemampuan kita. Ya, sehingga Allah tidak mengatakan sesungguhnya amalan yang Allah paling cintai adalah yang banyak dan terus menerus. Ya, Rasul mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit dan kontinu. Ya, karena Allah tahu bagaimana kemampuan hamba-hambanya. Rasulullah SAW tahu bagaimana kemampuan umatnya. Ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian ya diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa kisah dari para salaf, ya, bagaimana mereka berusaha mempertahankan amal soleh mereka, ya, menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka harus memiliki satu amalan yang berkualitas, yang istimewa, dan yang bisa nanti dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira amalan yang terbaik itu amalan apa? Yang pertama yang ikhlas dulu, ya. Baru nanti yang kedua jenis amalannya, ya, entah itu sedekah atau misalkan berakhlak mulia, itu juga ibadah. Atau mungkin puasa sunnah, baca Al-Quran. Yang penting pertama ikhlas dulu, kemudian shawab dulu, benar dulu. Ya, jadi kita kita tempatkan ini di awal kita beramal, ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baru kemudian kita memilih kira-kira amalan mana yang bisa saya istiqomahkan. Ya. Dan di antara kisah yang masyhur seorang salaf yang bernama Ali bin Husain, ya, ibni Abi Thalib, atau yang dikenal dengan Zainal Abidin. Ya, beliau ini cucunya sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kana nasun min ahli al-Madinah ya'ishuna la yadru min aina ma'ashuhum. Dahulu orang-orang di Madinah, ya, warga Madinah di zaman dahulu mereka hidup dari memakan gandum. Ya, jadi setiap hari, karena makanan pokok mereka, ya, itu adalah gandum, ya, di zaman dulu. Ya, kalau sekarang mungkin ya sama dengan kita, sama-sama beras, ya, tapi berasnya beda. Nah, wala yadru min aina ma'ashuhum. Tapi mereka nggak tahu makanan yang mereka makan, yang mereka konsumsi itu dari mana, mereka nggak tahu. Ya. Falamma mata Ali ibn Husain faqadu ma kanu yu'tawna fil laili. Ketika Ali ibn Husain, yang dikenal dengan Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, meninggal dunia, wafat, yang biasanya warga itu setiap malam mendapatkan makanan, ya, kiriman gandum, ya, sebanyak 100 rumah itu setiap malam. Ya, jadi ketika beliau meninggal, mereka tidak mendapatkan lagi apa yang biasa mereka dapatkan itu di waktu malam. Jadi seseorang itu kalau bangun pagi-pagi, di depan rumah itu sudah tersedia ada 1 karung, ya, 1 karung gandum. Setiap bangun pagi, buka pintu ada 1 karung gandum. Ya. Dan Ali bin Husain ibn Abi Thalib melakukan itu, ya, jadi menggendong, ya, karung 100 karung, karena setiap malam itu 100 karung, ya, 100 tempat, ya, dilakukan setiap malam. Ya, ini hukumnya apa ini? Sedekah ini sunnah apa wajib? Sunnah. Ya. Dan ketika beliau rahimahullahu taala meninggal dunia, baru orang-orang sadar, ya, bahwa mungkin yang membawakan gandum setiap malam itu adalah Ali ibn Husain ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum rahimahumullah jami'an. Bagaimana mereka tahu? Di saat jenazah atau jasad Ali bin Husain dimandikan, ternyata ada bekas hitam di punggung beliau. Ya, sehingga kemudian orang-orang tahu bahwa yang membawakan gandum tersebut setiap malam adalah Ali ibn Husain.
Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kisah yang lain dari Daud ibnu Abidin rahimahullahu taala. Ya. Kalau beliau ini puasa, kalau tadi sedekah, ini puasa sunnah yang dijalankan selama 40 tahun. Sampai istrinya saja nggak tahu dia puasa. Itu 40 tahun. Ya, 40 tahun puasa sunnah, istrinya itu nggak tahu. Tapi setiap pagi istrinya memberikan bekal, tapi bekalnya tersebut disedekahkan kepada orang. Dan biasanya Daud ibn Abidin ini pulang maghrib, ya, dan itu kebiasaan istri menyiapkan makanan, ya, dan dimakan, ya, dan tidak ada kecurigaan. Ya, istrinya menganggap bahwa ketika suaminya pulang malam-malam itu tuh makan malam, bukan untuk berbuka puasa. Ya, antum bayangkan, ya, 40 tahun jamaah istrinya saja nggak tahu gitu, ya, apalagi yang lain, ya, apalagi yang lain. Ya. Jadi kenapa mereka bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, yang begitu luar biasa? Ya, karena mereka tahu bahwa amalan yang paling ikhlas itu adalah amalan yang diketahui hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ikhlas. Dan itu yang paling selamat dari riya. Bukan berarti orang yang beramal kemudian amalannya kelihatan, kemudian dia riya, enggak juga. Ya. Ya, tapi dia ingin menyelamatkan amalannya. Dia ingin memurnikan amalannya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus punya yang seperti itu. Ya, paling enggak ya mungkin satu. Kalau bisa dua, kalau bisa tiga gitu. Ya minimal ada satu, entah antum mau ngapain. Ya. Selama itu adalah amalan sunnah dari Nabi SAW kemudian sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, entah tadi yang mungkin auto debit, ya, atau mungkin puasa sunnah, atau mungkin baca Quran, gak ada yang tahu. Banyak, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini kebiasaan para salafus saleh. Ya, mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan mereka. Ya, meskipun kita memperlihatkan amalan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-271. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tubdus shadaqati fa ni'ma hi. Jikalau seandainya engkau atau kalian menjaharkan atau memperlihatkan sedekah kalian atau amalan-amalan soleh kalian yang lain, fa ni'ma hi. Itu nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kita bisa menyembunyikannya, kemudian orang tidak tahu amalan kita, ya, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik buat kalian. Artinya yang pertama itu enggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita bisa menjaga niat kita, selama di situ ada maslahatnya. Ya, banyak faktor-faktor yang mendorong kita bisa ikhlas ketika kita memperlihatkan amalan tersebut kepada orang lain. Mungkin bisa menjadi penyemangat orang lain, bisa menjadi pembuka pintu hidayah buat orang lain. Ya, tapi tetap yang namanya hati itu harus terus dimurnikan. Jangan sampai ada niatan-niatan duniawi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau misalkan dibandingkan tadi, tentunya yang lebih ikhlas itu yang kedua, yang disembunyikan. Ya, amalan yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengatakan man istata'a minkum an yakuna lahu khib'atan min 'amalihi shalih falyaf'al. Jadi barang siapa yang bisa menyembunyikan amal solehnya, maka itu yang terbaik buat dia, itu yang terbaik. Ya, tetap memperlihatkan amal soleh selama keikhlasan bisa dijaga, itu nggak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Ya, nah, tapi kalau tadi dibandingkan lagi antara amal soleh yang sedikit ikhlas dengan amal soleh yang banyak tapi nggak ikhlas, tentunya yang lebih afdal yang
ikhlas. Ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan laisa sya'nu fil amal walakin sya'na fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Bukanlah sesuatu yang penting kita banyak melakukan amalan A, B sampai Z gitu. Semua amal sunnah kita kerjakan. Itu tidak terlalu penting. Ya, meskipun penting tapi tidak terlalu penting. Walakin sya'na fi hifdzil amal. Yang lebih penting daripada itu adalah kita menjaga amalan kita dari sesuatu yang bisa menghapusnya, menghilangkannya. Nah, itu yang lebih penting. Kalau puasa di bulan Ramadan, semua orang puasa. Penting nggak puasa? Penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga pahala puasa kita agar tetap sempurna sampai kita berbuka. Ya, itu yang lebih penting. Ya, dengan memuasakan semua anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa semua orang puasa. Ya. Anak kecil juga memuasakan diri mereka dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau puasa hanya sebatas itu, ya anak kecil juga bisa. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah mempertahankan pahala ibadah puasa kita sampai terbenamnya matahari. Ya, agar doa yang kita baca di saat kita berbuka nyambung dengan apa yang kita lakukan. Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, jadi pahala sudah ditetapkan. Ini kalau yang siangnya banyak mengumpat, ngomong-ngomong kotor, ghibah, ya, kemudian melakukan hal-hal yang haram, ya, jangan harap pahala ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita menjaga amalan kita agar tidak terhapus pahalanya, yaitu dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara riwayat yang lain menunjukkan bahwasanya amalan yang disembunyikan itu lebih afdal daripada amalan yang diperlihatkan. Sabda Nabi SAW dari Syuhaib, ya, beliau mengatakan salatul rajul tatawwa'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salat ala a'yunin nas 25. Jadi salat seseorang, ya, salat sunnah yang dia tidak dilihat oleh orang-orang, ya, maka itu lebih afdal 25 derajat daripada salat sunnah yang dia lakukan dan orang melihat dia. Wah, berarti nanti habis ini anak sholatnya di kantor aja, sama aja, nggak ada pilihan gitu kalau di sini. Ya, kalau di rumah masjid sholat wajib, kemudian sholat sunnah di rumah masih bisa, ya kan? Kalau di sini kita nggak ada pilihan. Ya, selama kita bisa menjaga niat kita ya nggak apa-apa. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, sholat yang paling afdal, ya, bagi seorang laki-laki selain wajib adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya. Ya, kalau orang melaksanakan sholat jamaah kewajiban, ya, niat untuk riaknya ya susah, sulit. Kenapa? Karena masing-masing menjalankan kewajibannya itu sudah nggak ada keistimewaan, biasa saja. Ya, ada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, ya dia muslim. Ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena dia muslim. Orang sudah tahu itu. Tapi kalau menjaga sholat sunnah rawatibnya yang 12 hari, kemudian zikir pagi petangnya, kemudian amalan-amalan sunnah yang lain, nah ini baru, ya, peluang untuk riya itu besar. Ya, karena Nabi SAW itu menganjurkan kita kalau sholat sunnah di mana? Di rumah. Itu lebih afdol. Tapi apakah kita dilarang menjalankan sholat sunnah di masjid? Enggak juga. Apalagi yang kalau sudah pulang ke rumah itu kesibukannya luar biasa. Ya, anaknya banyak atau mungkin istrinya banyak gitu di rumah, ya kan? Ya. Jadi sampai ke rumah ngelihat anak, ya lupa. Mungkin di masjid niatnya kalau sudah sampai rumah insya Allah anak sholat gitu. Anak niatnya sholat, bertekad sholat di sunnah di rumah. Nyampe rumah, anak menyambut, istri menyambut, kita lupa. Ya, jangankan kita selevel Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika berada di majelis Nabi SAW ingat Nabi menjelaskan surga dan neraka. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan di hadapanku ini ada gambaran surga dan neraka. Tapi di saat aku pulang bertemu dengan anak, istri, afasnal azwaj wal aulad, apa yang engkau sampaikan hilang semua ya Rasulullah gitu.
Padahal tadi nyata di majelis beliau mengatakan seakan-akan surga neraka itu terpampang jelas. Ya, jadi kalau di zaman sekarang kayak nonton layar tancap gitu ya. Nah, jadi jelas kelihatan surga neraka, tapi ketika beliau pulang ke rumah, bertemu anak, bertemu istri, lupa semuanya gitu. Ya, apalagi cuman sholat. Ya, sholat sunnah. Kalau seandainya kita bisa mengerjakan di masjid dan itu lebih mudah bagi kita, kerjakan di masjid. Ya. Oleh karena semakin banyak orang yang melakukan itu, maka dorongan kita untuk ikhlas itu semakin mudah. Ya enggak? Ya. Sehingga butuh dirutinkan itu. Artinya dijaga bareng-bareng. Artinya biar tidak menjadi sesuatu yang ya, dijadikan peluang kemudian untuk apa? Riya. Tapi kalau semuanya itu rata-rata mengamalkan sunnah tersebut, ya tidak akan ada kesempatan orang untuk berniat riya. Toh semuanya melakukan itu gitu. Ya. Jadi itu diantara keberuntungan, salah satu keutamaan Ramadan itu. Ya. Kita dimudahkan untuk ikhlas, baca Quran juga dimudahkan untuk ikhlas. Qiyamul lail kita juga dimudahkan untuk ikhlas. Coba kalau kita melaksanakan qiyamul lail di luar Ramadan, ada nggak perasaan-perasaan bangga kita, ujub kita? Ada, tapi kalau kita melakukan itu di bulan Ramadan, nggak ada. Ada mungkin sedikit ya, terutama di komunitas-komunitas yang memang sunnah tersebut tidak dijalankan. Tapi kalau itu dijalankan bareng-bareng, tidak akan ada niatan-niatan yang seperti itu. Murni karena ingin menghidupkan malam dan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar gitu. Ya, ini salah satu keutamaan bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, dibukakan selebar-lebarnya pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Ya, kemudian keutamaan orang yang hidup di dalam komunitas baik juga seperti itu. Ya, jadi biasa. Ya, jadi biasa. Masing-masing ada keutamaannya. Ya, tapi keutamaan untuk bisa lebih ikhlas ya di situ. Kalau semua sudah bareng-bareng menjalankan sunnah tersebut, maka insya Allah tidak akan ada peluang untuk riya gitu. Ya, mencari perhatian orang lain. Nah, sehingga saking luar biasanya seseorang yang menyembunyikan amalannya, yang tahu hanyalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia naungan nanti di hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa taala. Salah satu di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ya, kemudian dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya pun enggak tahu. Subhanallah. Ya. Ini kiasan yang begitu luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ya tangan kiri dan tangan kanan nggak pernah pisah. Ya, jadi kalau di compare kedekatan hubungan antara antum dengan pasangan antum, kemudian dengan tangan kiri dan tangan kanan, mana yang lebih dekat? Nah, tangan kiri sama tangan kanan. Ya, hubungan antum dengan pasangan antum atau hubungan kita dengan pasangan kita itu kalah. Ya, kemana-kemana mereka nggak akan pisah. Ya, mereka akan selalu bersamaan. Ya, jadi begitu kinayah yang begitu luar biasa dari Nabi SAW. Beramal dengan tangan kanan sampai tangan kiri nggak tahu gitu. Ini meskipun dekat jaraknya, tapi dia bisa menyembunyikannya. Ya, jadi kemana-mana pasti dua-duanya bersamaan gitu. Ya, sampai ke kamar mandi nggak pisah. Ya. Mungkin ya kalau suami istri pernah bareng gitu, tapi ketika BAB nggak mungkin bareng. Ya, kalah sama dua tangan ini kan kalah. Ya, tidak akan pernah pisah gitu. Ya, jadi ini kiasan yang begitu luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya ini gambaran seseorang yang bisa menyembunyikan amalannya. Ya, dari pandangan orang lain. Ya, kenapa ini? Apa kode-kode biar berhenti ini? Enggak. Nah. Atau ada? Baik. Nah, jadi itu gambaran
Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keistimewaan seseorang yang bisa menyembunyikan amalannya. Salah satu keutamaan adalah mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di hari kiamat itu hari yang begitu panas, ya. Dan matahari nanti di hari kiamat tersebut jaraknya itu qadra mil. Ada yang mengatakan shibran, ada yang mengatakan 1 mil, ada yang mengatakan 1 jengkal di atas kepala. Ya, gambarannya seperti apa wallahu alam bisawab. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Jalla Jalaluhu. Ya, sehingga nanti orang-orang itu akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ya, kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Ya, ketika orang-orang itu tenggelam dengan air keringatnya karena begitu panas. Ya. Dan salah satu yang mendapatkan naungan tidak kepanasan di hari kiamat tersebut adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ya, ini anjuran lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Ini semua disampaikan oleh Nabi SAW tentunya agar ya kita bisa menjadikan amalan kita ini amalan yang paling ikhlas di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Amalan yang bisa kita banggakan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup di dunia ini sebagai bentuk ujian siapa yang terbaik amalannya, ya, di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Fudail bin Iyad mengatakan yang dimaksud dengan ahsanuhum amala atau amalan yang terbaik aswabuhu wa akhlasuhu, amalan yang paling ikhlas, kemudian amalan yang paling benar yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mungkin kita bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa ikhlas dalam beramal, bisa menyembunyikan amalan kita? Ya, kita harus berlatih, ya, kenyang, atau kita harus bisa memuaskan diri kita hanya dengan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena sebanyak apapun pandangan manusia, perhatian manusia pada amalan yang kita lakukan, sedikit pun tidak akan memberikan keistimewaan bagi kita di hari kiamat nanti. Ya, jadi sebanyak apapun yang melihat amalan kita, ya, menyukai amalan kita dari manusia, satu titik pun tidak akan menambah keutamaan amalan tersebut nanti di hari kiamat, bahkan bisa menghancurkannya. Ya, maka kita harus melatih diri kita bahwa ya, kepuasan yang kita dapatkan ketika beramal di saat Allah bisa melihat apa yang kita lakukan. Ya. Karena kita yakin bahwasanya setiap apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 197, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Apapun yang kita lakukan pasti Allah akan tahu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-215, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Apapun yang kalian lakukan Allah tahu. Kalau Allah sudah tahu, kita enggak butuh dengan perhatian orang lain. Ya. Tidak butuh dengan perhatian orang lain. Ya, jadi kita harus belajar puas, ya, dengan perhatian Allah Subhanahu wa taala, dengan pengetahuan Allah akan amalan kita. Ya, dan di antara ciri-ciri orang yang ikhlas adalah ya tadi dia bersemangat beramal, ya, meskipun dia dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang. Orang kalau misalkan dia beramal tadinya semangat, kemudian tiba-tiba enggak semangat, ya di situ ada kecurigaan. Mungkin dia beramal untuk orang, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang ikhlas dalam beramal karena Allah Jalla Jalaluhu, pasti dia akan istiqamah. Allah mudahkan langkah dia untuk mempertahankan amalan tersebut. Dan Allah juga mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan Allah catat, akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, semua akan kita temukan di hadapan Allah nanti. Ya. Apa makna dzarrah di sini? Biji dzarrah. Biasa diterjemahkan dengan makna biji sawi. Ya. Tapi makna yang benar, sebagaimana yang dikemukakan oleh banyak ahli tafsir, yang dimaksud dengan mithqala dzarrah itu adalah
debu atau seukuran debu yang terbang dan kita tidak bisa melihatnya kecuali kalau ada sinar matahari. Ya, sekarang ada apa enggak ini? Harusnya ada, tapi karena di luar mendung jadi enggak kelihatan. Ya. Jadi kalau ada sinar matahari masuk kemudian kita melihat debu yang berterbangan, itulah dzarrah. Ya. Jikalau seandainya sebesar seukuran itu kita beramal soleh, Allah akan tahu. Jikalau seandainya sebesar itu seukuran itu kita bermaksiat kepada Allah, dosa kita seukuran itu Allah pasti akan tahu dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan khawatir, apapun yang kita lakukan Allah tahu. Ya, dan pengetahuan Allah itulah yang akan memberikan keistimewaan pada apa? Pada amalan kita. Ya. Dan itu akan menjadi amalan yang terbaik, amalan yang bisa kita banggakan, amalan yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun mungkin cuma 1 atau 2 jenis amalan, alhamdulillah. Ya, karena kita tidak bisa seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang bisa continue istiqamah melakukan semua jenis amalan. Ya, dan mungkin salah satu amalan yang bisa kita kerjakan ya seikhlas mungkin adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam mobil. Jadi kita nggak perlu ngunci kamar kemudian buat peredam di kamar terus kita zikir bercukup, nggak perlu. Naik mobil zikir, naik motor sambil zikir, mudah. Ya. Membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mudah. Ya, maka para ulama menyebutkan amalan yang paling ikhlas dan mengandung 9 jenis ibadah yang lain adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat mungkin kalau riya kan enggak enak juga. Ya, jalan kemudian kita subhanallah, subhanallah, ya enggak enak juga sama orang. Ya, gangguin orang, kelihatan rianya gitu. Ya. Pasti kita akan melirikkan suara kita. Ya. Tapi meskipun kelihatannya mudah, karena setan itu ada, jadinya susah. Ya. Mana yang lebih susah, sholat atau zikir? Zikir. Zikir bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, sambil apapun kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya mudah, tapi karena adanya setan jadinya susah. Ya, kita lebih memilih diam daripada berzikir kepada Allah. Ya, padahal salah satu di antara keutamaan zikir juga adalah mewakili amalan-amalan sunnah yang tidak bisa keterjakan. Ya, seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini begitu banyak, amalan-amalan sunnah itu begitu banyak. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku kerjakan bisa mewakili amalan-amalan sunnah yang belum bisa aku kerjakan. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Senantiasa lisanmu, lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian perbanyak istighfar kepada Allah. Nabi sehari 100 kali. Ya, Nabi, Rasul, enggak ada dosa, surga sudah pasti 100 kali sehari. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum tentu. Ya, kemudian amal soleh belum tentu diterima, dosa sudah pasti diterima. Ya, sekalipun kita enggak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari gitu. Ya. Jadi berzikir, kita berbanyak zikir, ini salah satu amalan mudah dan bisa lebih ikhlas kita jalankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi amalan yang baca Quran, ya. Di saat di kamar baca Quran atau mungkin sedekah tadi, ya. Kan bisa ditransfer kan, enggak ada orang yang tahu itu. Ya. Ya bukan berarti sedekah yang dikelilingkan tadi itu kemudian ditinggalkan, enggak. Ya, selama kita bisa menjaga niat kita maka itu juga tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bermuhasabah, merenung, sudahkah kita ya menyiapkan satu amalan yang bisa kita banggakan, yang kita sembunyikan, yang kita ikhlaskan, yang murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan ya di dunia ini ya, atau mungkin belum. Kalau misalkan belum ya mungkin saatnya kita mulai. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu semua untuk kita semua. Baik, mungkin kita silakan waktu untuk tanya jawab. Ya, benar. Silakan, barakallahu fiik. Nah, apa bunyinya itu? Masya Allah, PR juga buat anda ini. Hud ayat apa bunyi ayat pertamanya? Bisa dibaca.
sampai hafal ke nomornya ya. Tapi kalau ujungnya disebutin mungkin bisa gitu. Ayat berapa? 15 ya? Baik. 6. Wa fi ilahim a'maluhum fiha hum fiha la yakhsun ya. Baik. Jadi selama keutamaan tersebut itu ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tidak mengapa. Ya, karena salah satu penyemangat seorang Muslim dalam beramal itu banyak disebutkan oleh Nabi SAW. Contohnya misalkan kita sedekah kepada kerabat, ya, dan itu salah satu bentuk silaturahim kita kepada mereka. Ya, dan Nabi SAW menyebut keutamaannya. Kata Nabi SAW, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahim." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Salah satu di antara cara adalah memberikan nafkah, sedekah gitu. Itu kalau misalkan niat kita untuk itu enggak apa-apa. Karena dasarnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi tahu kita itu semangat beramal kalau ada iming-imingnya. Nah, selama iming-iming tersebut memang ada dasarnya dari Al-Quran, ya, maka tidak apa-apa. Contoh yang lain, misalkan kita beramal bersedekah untuk mendapatkan pahala yang dilipatkan dengan sampai 700 kali lipat. Ya, boleh apa enggak? Boleh. Ya. Tapi keutamaan yang tadi meluaskan rezeki kemudian memanjangkan umur itu hanya berlaku kepada kerabat. Ya, bukan ke setiap orang yang kita kasih hadiah, yang kita sambung ukhuwahnya. Karena banyak yang salah kaprah di sini. Ya, jadi hubungan satu orang dengan orang lain yang enggak ada kekerabatannya dibilang silaturahim. Ya, kemudian ketika dikatakan silaturahim, hadis Nabi SAW yang harusnya ditempatkan kepada keutamaan silaturahim kepada kerabat itu ditempatkan kepada hubungan antara satu teman dengan teman yang lain. Ya, misalkan tadi mungkin di sini ada bukber bareng, kemudian silaturahim karyawan ini. Ya, sebenarnya istilah silaturahim ini kurang tepat. Ya, istilah yang tepat adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, apakah ukhuwah Islamiyah ada keutamaannya? Ada. Ya, ketika seseorang melakukan itu karena Allah, maka dia akan dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, itu hanya berlaku kepada seseorang yang berbuat baik kepada kerabatnya. Ya. Yang menyambung hubungan dengan kerabatnya. Jadi jangan disalah tempatkan ini. Ya. Banyak yang seperti itu. Ini harus diluruskan. Ya, sehingga kadang-kadang orang ngumpul sama teman-teman betah, ya, ngopi bareng berjam-jam, ya, karena dia menganggap itu silaturahim. Ya, ketika misalkan dikatakan kenapa ente nggak nyambung kesehatan sama keluarga, dia bilang, wah, saya setiap malam ngopi bareng sama teman-teman, ngobrol, ya. Padahal sama keluarganya sendiri yang sejatinya itu silaturahim yang sesungguhnya itu nggak pernah dilakukan gitu. Ya, itu yang menjadi dampak buruk nanti orang salah paham dalam memahami silaturahim. Ngumpul sama teman, ngasih hadiah ke teman, naktir teman itu setiap hari, sama keluarga jarang. Ini salah yang kayak begini. Ya, sekalipun dia tidak pernah menjalankan silaturahim. Wallahu alam bishawab. Jadi seperti itu. Yang lain, barakallahu fikum. Silakan. Ini loh, terus. Baik, ya, sesuai dengan kondisi. Kalau di suatu tempat misalkan memang yang paling butuhkan orang ini saja, ya sudah kita kasih dia gitu. Tapi kalau misalkan di tempat itu banyak yang butuhkan, ya 10 orang tuh butuhkan bahkan mungkin lebih, maka kita kasih di bagian-bagiannya gitu. Ya, kita berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang yang lebih banyak. Ya, Nabi SAW mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, kecuali tadi kalau misalkan di komunitas tersebut memang orang ini yang paling nggak mampu, ya, yang paling butuh orang ini, ya kita kasih dia gitu. Tapi kalau di dalam satu komunitas banyak yang tidak mampu, ya kita bagi-bagi itu. Ya, wallahu alam bishawab. Jadi yang tadi membedakan keutamaan tadi kalau misalkan ya ada hubungan kerabat kita, kemudian mungkin dia tetangga kita, ya itu di situ nanti ada keutamaan-keutamaannya lagi gitu. Secara umum ya semuanya baik ya. Nah, baik, silakan. Barakallahu fiik. Kalau amalan sunnah sendiri itu ada tingkatan-tingkatan kan ada amalan sunnah ibadah sama lifestyle Nabi SAW. Baik, jadi Nabi SAW kalau kita lihat hadis-hadis beliau ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW amalan apa yang paling utama, itu jawabannya beda-beda. Ya,
Kadang Nabi SAW menyebutkan khairun tudkhiluhu ala akhikal muslim, ya, kebahagiaan, kesenangan yang engkau masukkan ke dalam hati saudara muslim. Kemudian di tempat yang lain senyumanmu kepada muslim yang lain, di tempat yang lain berbaktimu kepada orang tuamu, di tempat yang lain ketika engkau mencintai saudara muslim, ya. Kemudian di tempat yang lain ada yang juga mengatakan puasa sunnah atau sholat. Ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Makanya dikatakan tadi, ya, kalau misalkan kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah ini, kita istiqomahkan di situ dengan tidak meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Jadi para sahabat pun berbeda-beda kemampuan mereka. Ketika ada sahabat yang memang Rasul melihat bahwa sahabat ini dimudahkan menjalankan sunnah baca Quran, nanti akan disebutkan keutamaan itu, diberikan penyemangat oleh Nabi SAW. Ya, ketika misalkan melihat sahabat datang bertanya, kemudian bertanya tentang amalan sunnah yang paling afdal, dilihat dulu orang ini. Ya, kira-kira amalan yang paling sunnah ini, yang paling mudah untuk dilakukan apa? Akan dikasih tahu oleh Nabi SAW, kemudian diberikan ganjaran yang keutamaannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tahu bagaimana kondisi umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini juga kemudahan bagi kita semua, sesuai dengan kemudahan yang bisa kita lakukan. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, semoga yang lumayan singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan semuanya, dan Allah istiqomahkan kita untuk berada di majelis ilmu ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.